Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji milik Allah atas nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummi rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatuhu wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan bahwa konsep pendidikan yang paripurna, yang sempurna, yang tidak membutuhkan konsep-konsep dari konsep barat misalnya, yang tentunya sangat jauh dari kesempurnaan. Terkadang memang kita sebagai seorang muslim menjadikan Al-Quran hanya sebagai bacaan, kadang hafalan, belum sampai pada menjadikannya sebagai pedoman. Karena mungkin keengganan kita untuk memahami Al-Quran dengan akal kita, padahal Allah perintahkan setiap kita mampu untuk mentadabburi Al-Quran. Allah katakan dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran. Kenapa kamu tidak mentadabburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengambil hikmah dan pelajaran dari Al-Quran? Apakah hati kamu terkunci? Allah sampaikan itu dalam ayat ini. Maknanya apa? Bahwa terkadang kita enggan, malas untuk memahami Al-Quran karena Al-Quran dalam bentuk konsep yang umum, yang membutuhkan pikiran untuk kemudian diolah menjadi sebuah konsep yang rinci. Dan kita kadang lebih memilih konsep barat yang kemudian yang instan, yang siap pakai, walaupun jauh dari nilai-nilai imaniyah, jauh daripada nilai-nilai ilahiyah. Padahal Allah memerintahkan kita untuk menjadi Rabbaniyun, orang-orang yang Rabbani, orang-orang yang orientasinya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sampaikan, janganlah kamu mengajak manusia untuk taat kepadamu, tapi jadilah kamu Rabbaniyun, orang-orang yang mengajak manusia untuk menjadi hamba Allah, di mana kita
mempelajari Al-Quran wa'allam dan mengajarkannya. Seperti itu. Jadi dalam ayat yang tadi kita bacakan, surah Al-Jumu'ah ayat kedua, menunjukkan bahwa huwallazi ba'asa fil ummi, dialah Allah ba'asa fil ummi, yang mengutus kepada suatu kaum yang buta huruf. Wallazi ba'asa fil ummi rasulan minhum, seorang utusan daripada kalangan mereka sendiri, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini sebenarnya adalah jawaban daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam, yang doanya yaitu, ya Allah, utuslah kepada kaum ini seorang rasul yang mengajarkan kepada mereka ayat-ayat. Jadi jawabannya adalah huwallazi, Allah lah yang mengutus kepada suatu kaum yang buta huruf, ya, atau yang jahil lah bahasanya, orang yang memiliki kerusakan dalam berbagai hal, ya, baik akhlak, wabil khusus adalah akidah. Rasulan minhum, yaitu rasul, utusan di antara mereka. Tugasnya apa? Sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Maka rasul adalah seorang pendidik, maka pendidik adalah penerus para rasul. Tentunya harus sebagaimana rasul. Kadang kita menyampaikan bahwa kita adalah pendidik, penerus para rasul, tapi apa yang kita sampaikan kepada anak didik kita bukan apa yang disampaikan rasul. Yang kita sampaikan adalah teori-teori pendidikan, teori-teori pengetahuan yang jauh, bahkan tidak memiliki sangkut paut dengan Rabbaniyah, dengan ketuhanan, ya. Maka Allah mengutus Rasul sebagai guru atau pendidik bagi masyarakat. Dan bukan hanya diutus, tapi Allah juga memberikan tugas, ya, tugas SOP, ya, bahasanya, kepada Nabi itu, yaitu Rasulullah SAW. Apa tugasnya? Yatslu alaihim ayatuh, membacakan kepada mereka ayat-ayat kami, ya. Membacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Membaca bukan sekedar membaca, tapi membaca dengan pemahaman. Membaca dengan pemahaman. Yang dengan pemahaman itu kemudian efeknya adalah wa yuzakkihim, ya. Dengan membacakan ayat-ayat Allah itu, kemudian ayat-ayat Allah itu dengan tadabbur, wa yuzakkihim, membersihkan jiwa-jiwa mereka, membersihkan dari mungkin sifat-sifat
materialistis, membersihkan diri dari egosentris misalnya, atau kemudian membersihkan diri yang paling utama adalah dari kesyirikan, baik kesyirikan pikiran maupun kesyirikan apa. Ya. Jadi yatlu alaihim ayat wa yuzakkihim, dan kemudian dengan ayat tadi yang dibacakan mensucikan jiwa mereka. Apa tujuannya? Supaya mudah tahap yang berikutnya, itu menyampaikan pengetahuan ilmu. Banyak ilmu yang akan disampaikan setelah wa yuzakkihim, dibersihkan jiwa-jiwanya. Kalau kita kaitkan dengan hari ini, maka tahapan pertama dari semua pembelajaran apapun, mata pelajarannya adalah, kalau kita ingin menjadi seorang guru yang penerus Rasul, adalah yatlu alaihim ayat, menyampaikan ayat Allah dan mentadabburinya, supaya kemudian mereka, anak didik kita, siswa kita, tercerahkan, oh ternyata ayat Allah ini mengandung hikmah yang luar biasa, mengandung pelajaran yang luar biasa, yang kemudian disangkut pautkan dengan, dikaitkan dengan materi yang akan kita sampaikan, supaya anak didik kita, siswa kita, meyakini benar bahwa seluruh ilmu pengetahuan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita pahami bahwa Allah itu adalah Al-Alim, yang maha mengetahui dan pemilik segala ilmu. Yang kemudian tahapan berikutnya adalah dengannya mensucikan jiwa. Baru kemudian masuk pada tahapan yang berikutnya, yaitu wa yu'allimuhumul kitab, menyampaikan ilmu sesuai dengan mata pelajaran kita, yang setiap saatnya, setiap poin-poinnya kita upayakan untuk menjadikan mereka sebagai rabbaniyun, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada satupun poin-poin dalam materi pembelajaran itu luput daripada kekuasaan Allah, kemahabesaran Allah, kemahasempurnaan Allah, kemahatelitian Allah, kemaharahim dan rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dengan itu maka kemudian bebaslah, ya, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, ya, bebaslah mereka dari kebodohan. Dan kemudian dengan ilmu itu kita akan berupaya mencarikan hikmahnya. Bukan hanya pengetahuan, ilmu bukan hanya pengetahuan, tapi sarana untuk kemudian mencari hikmah dalam kehidupan. Lalu dengan hikmah itu kita termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan, agar kita menjadi orang-orang yang tergolong khairun nas
anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang dengan ilmunya dia bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang banyak dirasakan manfaatnya oleh orang lain dengan ilmunya. Ya. Ketika kita sudah mengajarkan ilmu dan kita ajarkan pula hikmah. Ya. Allah sampaikan dalam penutup ayat itu adalah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan sesungguhnya wa in kanu min qablu, dan sebelumnya kalau tahapan-tahapan itu tidak kita laksanakan, maka Allah sampaikan kalau tahapan itu tidak atau belum disampaikan, maka min qablu lafi dhalalim mubin. Mereka itu termasuk akan orang-orang yang sesat. Kenapa sesat? Ketika kita mengajarkan pengetahuan tanpa kehadiran Allah dalam ilmu itu, maka orang-orang yang hatinya belum disucikan tadi, bermasalah tadi, berpenyakit tadi, maka menggunakan ilmu itu dengan syahwatnya untuk tujuan kepentingan dirinya, bukan untuk kemaslahatan banyak orang. Ya. Dia gunakan ilmu untuk kepentingan dirinya sendiri. Itulah kesesatan yang nyata itu. Tapi ketika tahapan-tahapan ilmu itu kita jalankan, yatslu alaihim ayat wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, maka orang-orang yang mengikuti tahapan itu adalah pewaris Nabi dan anak didik kita yang kita ajarkan dengan cara-cara Nabi itu akan menjadi rabbaniyun, ya, pelajar-pelajar rabbani, ditandai dengan akhlak yang baik, ya, akhlak yang baik, dengan tentunya dengan iman yang baik juga, ya, sebagaimana semboyan kita adalah bahwa keimanan itu, ya, visi misi kita juga mewujudkan generasi yang beriman, berilmu pengetahuan dan mampu mengatasi tantangan zaman. Tapi ketika memang tidak kita lakukan tahapan itu, maka kalaupun mereka berilmu, mereka jauh dari keimanan. Ketika jauh dari keimanan, maka mereka hanya menaklukkan zaman untuk dirinya sendiri. Dia hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri, memikirkan kesuksesan dirinya sendiri, ya. Sedangkan orang-orang yang rabbaniyun tadi, dia memikirkan kesuksesan agama Allah, nasrun min Allah, ya. In tansurullah yansurukum, ya. Dia termasuk orang-orang yang kemudian memperjuangkan agama Allah, menegakkan agama Allah sampai al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada. Hari ini kondisi kita adalah umat Islam itu adalah pengekor
karena tidak menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidupnya, ya, menjadikan pola-pola barat sebagai pedoman hidupnya, sehingga dia jadi pengekor yang hina, tentunya hina dalam pandangan manusia dan hina pula dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi orang-orang yang kemudian terbiasa mentadabburi Al-Quran. Kalau kita sebagai seorang guru, maka jadilah guru yang rabbaniyun, yang berorientasi pada mendidik manusia, pelajar, agar dekat, takut, dan berharap kepada Tuhan. Bukan kemudian menjadi orang-orang yang hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja, yaitu mencari ma'isyah saja, bukan untuk kemudian mengenalkan Allah dengan pembelajaran yang dia sampaikan. Alangkah ruginya kita ketika kita dalam waktu yang cukup panjang, lebih kurang 8 jam kita berada di sekolah misalnya, tapi kemudian kita habiskan waktu kita untuk kemudian mengajarkan sesuatu yang khawatirnya kita menjauhkan siswa-siswa kita daripada Allah. Bukan menjadi ibadah, tapi menjadi hanya sekedar tujuan untuk mendapatkan gaji atau fulus untuk memenuhi kebutuhan harian kita, tanpa peduli dengan akhlak, karakter, disibukkan dengan hanya urusan-urusan yang administratif yang jauh dari tujuan pendidikan itu sendiri. Semoga Allah selamatkan kita dari keburukan, dan Allah tunjukkan kita selalu dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.